Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Thalia Fatimatul Zahra dengan NIM 1262005211085. Pembelajaran IPS MI atau SD yang diampu oleh Ibu Maftuha MPD. Praktek mengajar pembelajaran IPS MI atau SD kurikulum merdeka kelas tinggi. Identitas modul jenjang sekolah dasar kelas 4 fase A elemen ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS bab tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Alokasi waktu 2 jam pelajaran. Profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Tujuan pembelajaran: peserta didik bisa mengidentifikasi bagian-bagian tubuh dari tumbuhan. Peserta didik memahami fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan. Peserta didik bisa mengaitkan fungsi bagian tubuh dengan kebutuhan tumbuhan untuk tumbuh, mempertahankan diri, serta berkembang biak. Langkah-langkah pembelajaran: peserta didik dan guru memulai dengan berdoa bersama. Peserta didik disapa dan melakukan pemeriksaan kehadiran bersama dengan guru. Kemudian memulai kelas dengan melakukan kegiatan seperti peserta didik membawa tanaman dari rumah, kemudian dipindahkan ke halaman sekolah, mengolah makanan dari tumbuhan seperti memasak sayur, minuman tradisional, rujak, dan lain-lain. Kemudian memanfaatkan ruang-ruang terbuka sebagai kegiatan diskusi. Ajak peserta didik bercerita mengenai makanan favorit mereka yang berasal dari tumbuhan. Lanjutkan diskusi dengan bertanya pertanyaan esensial kepada peserta didik. Lanjutkan diskusi sampai peserta didik melihat bahwa walaupun sama-sama makhluk hidup, tumbuhan memiliki banyak perbedaan dengan hewan dan tumbuhan. Sampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam bab ini dan elaborasikan dengan apa yang ingin diketahui peserta didik tentang tumbuhan. Untuk langkah pembelajaran selanjutnya, lakukan kegiatan literasi dengan narasi pembuka topik A pada buku siswa. Minta peserta didik untuk mengambil gelas percobaannya dan melakukan pengamatan terhadap bunga atau seledri. Minta mereka membandingkan dengan hasil teman sekelompoknya. Arahkan peserta didik untuk diskusi kelompok dengan pertanyaan pada buku siswa. Pandu kegiatan diskusi sesuai pertanyaan. Lanjutkan diskusi dengan memancing peserta didik menyebutkan fungsi lain dari batang yang diketahuinya. Ini bisa disimak untuk langkah kegiatan selanjutnya, yaitu arahkan kegiatan sesuai instruksi pada buku siswa. Jika sudah, lakukan pembahasan mengenai fungsi bagian tubuh tumbuhan. Gunakan infografis bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya pada buku siswa sebagai alat bantu dan kegiatan literasi. Kemudian, kegiatan tambahan bisa dilakukan seperti tunjukkan kepada peserta didik contoh dari akar, batang, dan daun yang sudah disiapkan. Ajak peserta didik untuk melihat dan mengamati perbedaannya. Tak pada kegiatan tambahan ini, guru bisa memperlihatkan kepada peserta didik bahwa tumbuhan juga memiliki keanekaragaman, seperti bentuk akar, batang, daun. Selanjutnya, kegiatan penutup. Siswa dapat menyimpulkan isi materi pada pembelajaran hari ini. Siswa mengkomunikasikan kendala yang dihadapi dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Guru meminta peserta didik untuk melakukan tugas lembar kerja peserta didik. Guru mengajak peserta didik untuk berdoa sebagai penutup. Refleksi: apa saja bagian tubuh tumbuhan? Bagian mana dari tumbuhan yang berperan untuk bertahan hidup atau melindungi diri? Bagian mana dari tumbuhan yang berperan untuk tumbuh? Dan bagian mana dari tumbuhan yang berperan untuk berkembang biak?
Kemudian bisa disimak ada asesmen penilaian seperti sikap presentasi yang berisi berdiri tegak, suara terdengar jelas, melihat ke arah audiens, mengucapkan salam pembuka dan mengucapkan salam penutup. Apakah sudah sangat baik atau cukup atau perlu perbaikan. Kemudian pemahaman konsep. Untuk pertanyaan pemantik, di sini akan ada dua topik. Yang pertama, topik pada bab 1, apakah kesamaan tumbuhan dengan hewan dan manusia? Apakah perbedaan tumbuhan dengan hewan dan manusia? Pada topik A, bagian tumbuhan, pertanyaannya berupa apa saja bagian tubuh dari tumbuhan dan apa fungsi dari setiap bagian tubuh tumbuhan. Terima kasih, see you next time.